Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Wai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi di layar YouTube masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang akikah. Ini materi untuk kelas 9 MTS. Langsung saja ke materi tentang pengertian dan hukum akikah. Dalam bahasa Arab, akikah berarti rambut yang tumbuh di kepala anak atau bayi yang baru lahir. Nah, kemudian secara istilah berarti menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syarak sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bedanya ya. Secara bahasa artinya rambut yang tumbuh di kepala bayi, sedangkan secara istilah nyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak. Nah, hukumnya adalah sunnah muakkad. Tapi jika bernazar atau berjanji, maka hukumnya menjadi wajib, dan bagi yang bernazar dilarang memakan dagingnya sedikit pun. Misal kalian nanti ketika sudah menikah, kemudian kalian berjanji, nanti kalau saya punya anak, saya akan akikah untuk anak saya. Nah, itu menjadi wajib. Ketika kalian punya anak, maka wajib melaksanakan akikah dan tidak boleh makan dagingnya sedikit pun. Kemudian pelaksanaan akikah. Nah, penyembelihan binatang akikah dilaksanakan untuk membayar gade atas anaknya yang dilaksanakan pada hari ke-7. Dalam sebuah hadis disebutkan an Sumarata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sab'ihi wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma, rawahu Tirmidzi. Dari Samurah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap anak itu tergade dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Jadi pelaksanaan di hari ke-7 sekaligus mencukur rambutnya dan memberi nama bayi tersebut. Nah, apakah harus hari ke-7? Di hadis disebutkan al-aqiqatu tuzbahu li sab'i wa li arba'i asyrata wa li ihda wa isyrina, rawahul Baihaqi. Akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14 atau ke-21 dari lahirnya anak. Jadi tidak harus hari ke-7, bisa hari ke-14, hari ke-21. Dan jika belum bisa juga di hari ke-21, boleh kapan saja. Tapi yang lebih utama, yang lebih afdal adalah di hari ke-7. Selanjutnya, ketentuan akikah. Nah, binatang akikah ini sama dengan binatang untuk kurban. Bisa kambing, domba, sapi, unta atau kerbau. Termasuk juga syaratnya. Syarat binatang kurban itu ada 2. Yang pertama yaitu cukup umur, kemudian yang kedua tidak cacat. Kemudian memanfaatkan daging akikah sama dengan daging kurban, yaitu disedekahkan kepada fakir miskin dan tidak boleh dijual walaupun kulitnya. Selanjutnya disunahkan daging akikah dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan, atau mengundang langsung untuk datang menyantap daging yang sudah dimasak. Nih, boleh dibagikan atau juga mengundang orang untuk datang ke rumah. Selanjutnya yaitu anak lelaki disunahkan akikah dengan 2 ekor kambing dan 1 ekor untuk perempuan. Jadi kalau anak laki-laki itu 2 ekor, perempuan 1 ekor. Dalam hadis disebutkan, wa man wulida lahu wa ahabba minkum ayyun saka anhu falyunsik anil ghulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun. Artinya, dan barang siapa yang dianugerahi seorang anak dan ingin menyembelih hewan untuknya, maka sembelihlah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang setingkat, dan untuk perempuan 1 ekor kambing. Selanjutnya, hal-hal yang disyariatkan terkait dengan akikah. Yang pertama, disyariatkan memberi nama anak yang lahir dengan nama yang baik
pada hari yang ketujuh kelahiran bayi. Yang kedua, mencukur atau mengundul semua rambutnya tanpa tersisa dan bersedekah perak seberat rambut yang digundul itu, berdasarkan hadis yang artinya dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dari Muhammad bin Ali bin Husain bahwasanya ia berkata bahwasanya Fatimah binti Rasulullah SAW setelah melahirkan Hasan dan Husain mencukur rambut Hasan dan Husain, kemudian ia bersedekah dengan perak seberat timbangan rambutnya. Jadi rambut yang dicukur kemudian ditimbang, dapatnya berapa? Misal 3 ons, berarti sedekah perak 3 ons. Selanjutnya mentahniknya. Tahnik yaitu mengunyah kurma sampai lembut, lalu meletakkannya pada rongga mulut bagian atas si bayi dan mengoleskannya. Mengoleskan kurma tersebut yang sudah dikunyah di mulut bagian atas si bayi. Kemudian yang terakhir, mengolesi kepala si bayi dengan minyak wangi sebagai pengganti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi orang jahiliyah dulu sebelum ada Islam mengolesi kepala bayi itu dengan darah hewan akikah yang disembelih. Nih, ini hal-hal yang disyariatkan. Ya, mungkin dari saya itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.